Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgio Gusdwi Putra dari kelas manajemen pagi dengan NIM 2892150075. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau video presentasi untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Pola Organisasi dan Kepemimpinan Toko Buku Gramedia Cabang Cinere dan Depok. Ayo mulai. Pertama, di sini ada latar belakang. Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut definisi dari Wheeler dalam kutipannya yang mengatakan, organisasi merupakan struktural tugas atau tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing personil dari organisasi. Organisasi sendiri adalah proses penetapan tugas dan juga tanggung jawab dari orang-orang di suatu kelompok atau perusahaan agar tujuan yang ditentukannya tercapai. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya pemilihan terhadap kinerja karyawan pada toko buku Gramedia. Yang kedua, seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada toko Gramedia cabang Cinere Depok. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada toko buku Gramedia cabang Cinere Depok. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan PowerPoint ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada toko buku Gramedia cabang Cinere Depok. Sedangkan untuk manfaat dari PowerPoint ini adalah 1. Manfaat bagi penulis. Penulis berharap dapat mempelajari dan memahami teori tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagi pembaca. Penulis berharap para pembaca dapat mereferensi dan juga menambah pengetahuan mengenai gaya kepemimpinan. Yang ketiga, bagi perusahaan. Penulis berharap dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi bawahannya demi kemajuan organisasi perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Jainal, Haddad, dan Ramli 2017, kepemimpinan merupakan suatu proses untuk memengaruhi orang lain baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk menggapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Lalu menurut Kashmir 2017, kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Dan menurut Fahmi 2014, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat kepemimpinan yang baik, yaitu 1. Pendidikan umum yang luas, 2. Bersifat generalis, yang ketiga, kemampuan berkembang secara mental, keempat, keingintahuan yang besar, kelima, kemampuan analitis, yang keenam, daya ingat yang kuat, ketujuh, kapasitas integratif, ke-8 keterampilan berkomunikasi, ke-9 keterampilan mendidik, 10 personalitas dan objektivitas, ke-11 pragmatisme, 12 naluri untuk menentukan prioritas, 13 sederhana, dan yang ke-14 berani dan tegas. Berikutnya adalah ciri-ciri kepemimpinan. Untuk mewujudkan seseorang pemimpin menjadi pemimpin yang ideal dibutuhkan syarat-syarat yang tergambar dalam bentuk ciri-ciri yang dimiliki. Ada beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kompetensi yang dimiliki sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya.
Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan kepuasan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, mampu menerapkan konsep the right man and the right place secara tepat dan baik. The right man and the right place adalah menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuannya yang dimilikinya. Artinya, pemimpin adalah yang bisa melihat setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan posisi tersebut sesuai pada tempatnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk nyata dari seseorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berintegrasi dengan orang lain dalam mengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Sudaryono 2014. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau strategi sebagai hasil dari kombinasi falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mengaruhi kinerja bawahannya. Selanjutnya ada tipe gaya kepemimpinan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasi tipe kepemimpinan. Jainal, Hanat, dan Ramli 2017. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Selanjutnya ada kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jainal, Basri, Gunawan, dan Mardiwasisto tahun 2015, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok yang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab yang dengan hasil seperti yang diharapkan. Lalu Jainal, Ramli, Mutis, dan Arafah tahun 2015, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. Merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Kasmir 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan keahlian. Kedua, pengetahuan. Ketiga, rancangan kerja. Keempat, kepribadian. Kelima, motivasi kerja. Keenam, kepemimpinan. Ketujuh, gaya kepemimpinan. Kedelapan, budaya organisasi. Kesembilan, kepuasan kerja. 10, lingkungan kerja. 11, loyalitas. 12, komitmen. Dan 13, komitmen. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan X terhadap kinerja karyawan Y, toko buku Gramedia cabang Cinere Depok, maka diambil kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan koefisien kolerasi dapat dilihat pada nilai R sebesar 0,230, yang berarti besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,230. Termasuk pada kategori rendah dan positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa derajat kekuatan hubungan antara variabel gaya pemimpinan terhadap kinerja karyawan berada pada derajat yang rendah. Yang kedua, dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 5,3%. Dapat dijelaskan bahwa pengaruh gaya pemimpinan terhadap kinerja karyawan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok sebesar 5,3%, dan sisanya 94,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Dan yang ketiga, nilai persamaan regresi antara variabel gaya kepemimpinan X dan variabel kinerja karyawan Y adalah Y sama dengan 36,457 plus 0,200 X.
Nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan X bernilai positif, yaitu sebesar 0,200. Ketentuan di atas membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang positif. Artinya bahwa setiap pemberian satuan gaya kepemimpinan pada karyawan toko buku Gramedia, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,200. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.